Tadi masih ingat nggak pertanyaan aku, Mas? Referensi Ini ya referensi YouTube ya. channel ya, channel untuk belajar. Belajar. Oke. Kalau aku sih untuk misalkan edit foto, untuk edit foto biasanya kan aku lagi pakai Photoshop. Biasanya aku lihatnya YouTube Fix Imperfect dari Unmesh. Lalu apa ya namanya? Ada Photoshop Training Center kalau training course gitu apa training center. Pokoknya logonya PTC gitu. Itu channel kedua. Lalu untuk edit video biasanya untuk Indonesia aku suka lihat Anjas Maradita. Lalu Mas Gun. Biasanya Mas Gun ke apa sih namanya? Sinematografi gitu. Ya, nah terus aku atau di Pro juga suka ini sih. Kadang-kadang atau di Pro kan karena orang Sunda gitu kan, jadi aku ngakak-ngakak aja lihat dia. Iya. Lalu siapa lagi ya? Siapa ya? Nah kalau misalkan untuk video YouTuber legend sih kayak kalian pasti tahu sih, kayak Chandra Lia, Agung Hapsa gitu-gitu. Pasti udah pada tahu lah. Siapa lagi ya? Nah kalau untuk belajar, untuk benar-benar belajar ini, teman-teman kalau misalkan ini nih ada juga yang misalkan kebetulan mau untuk mulai freelancing ataupun bisa ngebangun studio sendiri, mulai bisnis di industri kreatif, itu bisa mampir ke channel ini. Aku suka belajar di ini, Mas, The Future punyanya Chris Do. The Future ya. Ya, tulisannya The Future punyanya Chris Do. Itu insight-nya daging-daging banget lah di situ. Kebanyakan konten-konten yang aku buat juga terinspirasi dari dia. Aku tuh kalau misalkan teman-teman lihat Instagramnya, katanya sih dia salah satu yang mempopulerkan microblog ya. Instagram carousel itu salah satu pertama kali yang mempopulerkan dia. Jadi dia itu dari basicnya katanya tuh kalau nggak salah sih dia tuh desainer dari New York, kalau nggak salah apa LA gitu. Sekarang dia tuh ngajar juga di The Future. Dia punya company juga gitu. Kalau teman-teman juga butuh kayak insight motivasi, jadi kayak mungkin untuk usia-usia 20-an tuh kayak masih, aku suka nemuin sih, jadi cerita-cerita yang galau, maksudnya galau menentukan masa depan kayak jalan karir lah, kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa tonton video-video dia, itu juga bakal ngebantu teman-teman juga buat dapat insight baru lah. Jadi aku juga banyak nonton video dia, ada dapat pengetahuan baru lah seputar, kan banyak juga dia kayak solving problem anak-anak usia 20-an, Bang. Jadi yang biasanya 20-an itu yang dia pengen lanjutin karir misalkan sebagai desainer atau editor atau apapun gitu, misalkan berkarir di industri kreatif, tapi dia nggak punya jalan atau jembatan untuk menuju ke sana gitu. Nah, masih Chris Day itu biasanya suka diarahin tuh, kamu misalkan lakuin ini sekarang, bikin portofolio di sini, ngadepin misalkan coba cari klien dari sini, kayak gitu-gitu. Biasanya dia suka nge-coaching gitu sih. Dan bahasanya tuh enak, jadi nggak terlalu cepet gitu ngomongnya. Kan bahasa Inggris tuh, maksudnya nggak terlalu cepet, jadi kalian juga bisa kalau yang listeningnya tidak terlalu bagus kayak aku tuh gitu. Jadi kalian bisa juga pakai subtitle di bawahnya biar bisa ngebantu. Juga dia tuh nggak terlalu cepat ngomongnya, jadi ngejelasinnya enak. Biasanya pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti lah. Dia suka pakai kayak analogi yang mudah dipahami gitu. Jadi mantep banget lah. Cek juga lah, Mas. Bisa direkomendasi sih, Mas. Iya, betul. Sekalian belajar bahasa Inggris juga lah. Biar makin penting tuh.
Siapa tahu kan Mas, dapat kenapa nanti nggak- dapat klien dari luar. Iya mas, aku lagi juga belajar kayak orang-orang desainer lain kan di komunitas. Kenapa nggak coba karya-karya foto kita, desain kita dimasukkan di dalam bentuk platform yang bisa jadi menghasilkan kayak Fiverr, ya kan mas? Iya. Behance. Mas juga Iya. masukkan di situ karya-karyanya. Aku juga kemarin cobain masukin. Aku udah kalau aku coba Fiverr sih, baru coba Fiverr karena kemarin aku lihat ini. Oh iya, satu lagi YouTuber yang aku waktu itu belajar freelancing tuh dari Yokobom. Kalau misalkan teman-teman tahu, ada namanya Yokobom. Tahu. Yokobom. Ya sekitar seputar Yokobom, Rio Purba itu teman-teman ya yang udah basicnya desainer pasti tahu lah mereka. Jadi aku tahu dari Yokobom, waktu itu aku ikut kelasnya Bang Yoko untuk yang Fiverr. Aku juga coba-cobain publish foto di Fiverr. Kemarin udah ada beberapa DM yang masuk ya. Ada waktu sebulan pertama tuh dapet 3-4 DM gitu yang masuk, nanya-nanya doang, baru nanya doang sih. Dari mana ya? Kebanyakan dari Amerika sih, yang dia waktu itu kan aku nge-publishnya manipulasi foto gitu kan. Nah, Iya. cuman menurutku kayaknya aku juga masih testing apa yang kira-kira dibutuhin banyak gitu. Karena aku ngelihat kayaknya logo segala macam udah bejibun banget. Bejibun. Karena aku karena aku juga nggak terlalu konsentrasi ke sana kan. Jadi aku coba, tadinya rencananya sekarang mau coba yang desain packaging segala macam. Aku mau coba lempar-lemparin ke sana. Gitu. Oke. Banyak di foto sebenarnya. Kalau misalnya coaching internet juga aku punya mas. Kayak kalau mas tadi aku lihat Yokobom, cuma waktu itu milih antara Yokobom atau Bang Ogut. Ada salah satu yang mudah cuma sekali itu channelnya. Nah, aku ikut Instagram. Bang Itra ikut Ikut apa? Bang, Ikut kelas. ikut 3 hack. Iya. Ikut. Wah, jangan-jangan kita satu kelas. Yang di Telegram bukan? Iya. Iya, saya juga ikutin affiliate juga. Lagi makanya berarti itulah ya, terkoneksi ya kan? Nggak nyangka. Betul. Mas juga ikut itu. Ternyata. Ternyata ya ikut. Bahkan udah dari IG-nya dari IG Hack dari Bang Ogut, terus ikut di kelasnya Bang Nico Julius. Oh, itu Jadi tentang bagi apa? Instagram organik. Gitu ya? Atau Instagram? Oh, Iya. Instagram organik. Iya. Ya, Instagram organik, cara meningkatkan Instagram organik. Itu juga belajar, ikutin course-nya. Dan dari Udemy juga ada mas. Udemy dari Poyutai namanya. Itu dari luar negeri, saya coba Poyutai dari Udemy. Waktu itu diskon gila-gilaan mas. Yang kelasnya 1.800.000 jadi 280.000 untuk Serius? pelajari. Serius mas. Jadi itu berapa ya? 9 US dollar jadinya kan mas. Aku juga cek dari Udemy. Udemy nanti mas itu banyak diskonnya mas ketika di akhir bulan. Jadi aku dapat pas kebetulan kelas marketing dari A sampai Z. Dia dikasih tahu dari cara buat cari marketnya siapa, bahkan sampai dari segi market 5 pertanyaan yang wajib kita ketahui sampai dengan dia buat website, Instagram dan segala macamnya. Dan aku masih belajar sih mas. Ada berapa ya mas? 20 part mas. Jadi masih banyak mas. Intinya syukur-syukur lah aku harus bagi-bagi ilmu ini sambil belajar juga. Aku coba poin kelas A, coba deh di sini. Poin B aku coba di sini. Kayak kita ini sekarang belajar sebenarnya. Tapi sambil Betul. Iya itu mas. Intinya sih mas, kalau dari channel referensi aku juga bukan hanya di kelas online, tapi di YouTube juga ada mas. Kalau di YouTube aku bagi 2. Kelas editing, kalau kan kebetulan mainannya dulu kuliah kan foto ke desain. Sekarang aku pengen beralih ke video, banyak dominan ke video. Tapi kan nggak akan aku tinggalkan juga di desain. Video itu banyak yang aku dapat ya, kalau youtuber yang legend itu yang kayak sebutin tadi kan, ada Chandra, Daunet, Agung Hapsa, pemuda setempat,
Adobe Pro itu. Tapi kalau untuk HP Mas, sekarang tertarik banyak Mas, kayak Bang Tutorial, Aji Sanjani, Iya. Aji Sanjani kan Mas. Terus Denny King, itu kayak wah inspirasi kali. Pakai HP sebenarnya juga buat konten. Dan saya juga Mas fokusnya ke buat video itu bukan kayak video yang ala-ala kayak live motion visual effect. Mungkin pasarku bukan ke situ, tapi lebih ke orang yang mau bangun belajar bisnis buat iklan videonya. Yuk sama saya bisa. Jadi kalau mau buat video iklannya sama saya, nanti saya cek dan nyari formula nih Mas sampai sekarang Oh, apa yang A, berarti- B, C. Iya, berarti kayak PH gitu ya, maksudnya nantinya gitu bakal ke. Iya, Nah, aku iya. juga kan ngeliat-liat Kimit Production tuh. Nah, aku sekalian mau tanya nih, Kimit Production tuh apa sih sebenarnya? Oh iya Mas, itu Kimit Production dibentuk waktu kuliah. Yang awalnya coba-coba jadi serius dan mau jadikan usaha. Artinya di sini Kimit Production itu sebuah platform untuk menerima jasa edit video foto awalnya pertama. Foto video. Oh, Tapi nah ada juga aku udah gagal di situ. Kenapa Mas gagalnya? Gagalnya itu vakum semenjak corona, nggak ada dapat job, nggak dapat ini. Tapi aku nyari formula, putar balik, nge-branding saya dulu baru, karena kan kalau jasa foto edit itu kan yang ditengok orang kan trustnya kan Mas, benar nggak ya? betul. Orang yakinnya Betul. dong. Nah, saya udah beberapa kali gagal di salah satu itu. Bahkan teman-teman juga aku udah izin kemarin, ayo kita buat yang baru lagi kayak mana. Bahkan aku juga personal branding dulu lah dinaikkan, sehingga nanti akan nyangkut di Kimit Production-nya itu. Pencapaian dan harapan segitu Mas. Kimit Production itu video jasa video editing foto. Tapi Mas mudah-mudahan nanti kayaknya ada revolusi, pengen buat di situ platform belajar mengajar juga di situ. Gitu nanti. Wah, Insya mantap Allah tuh. mudah-mudahan. Teman-teman bisa Kayak- belajar tuh nanti. Iya, aku kira Melto Studio juga punya Mas yang di flyer itu Mas. Melto Studio sama satu lagi yang sebelah kanannya apa tuh? Iya, itu sebenarnya tim aku sih. Jadi aku bareng teman-teman juga ngebangun itu. Berawal dari, jadi kan apa sih namanya, Meltem Studio waktu itu emang fokus ke, sebenarnya kita ketertarikannya waktu itu bikin apa sama mungkin iklan, karena teman aku tuh ada yang emang udah punya pengalaman banget di dunia advertising, Visual. sama itu dia kerja di agency juga, dia di agency beberapa tahun. Jadi dia coba nge-share ilmunya dan kita bikin kayak grup dan komunitas gitu. Awalnya kita bikin film, mungkin nanti juga bakal apa namanya, bikin iklan-iklan di video-video promosi untuk iklan. Karena kita ngelihat di Turki juga nggak terlalu sebanyak di Indo maksudnya untuk apa ya, produksi seperti itu. Nah, untuk yang satu lagi tuh ada namanya teman aku, dia orang Turki juga, cuman masuk ke bagian dari Meltem, tapi dia fokus itu di animasi, dia animator. Kalian bisa cek Instagramnya Ebru Bos namanya. Dia di situ fokus buat animasi gitu, kayak gerak-gerak gitu lah pokoknya. Emang basicnya ini sih, basicnya kuliahnya juga di kafe, jadi untuk belajar itu kan bertahun-tahun gitu. Jadi aku juga banyak ngeliatin aja. Waktu kalau misalkan dia ngeliat bawa apa gambar animasi itu, aku ngeliatin, kok seru juga nih. Tapi pas aku coba, wah tidak semudah itu ternyata. Iya. Berarti tiap kita tuh kayak ya udah punya apa ya Mas, sebuah rumah kreasi, berkarya. Iya, betul. Kayak Mas juga punya, aku juga punya. Mudah-mudahan ini kayak impian yang aku dulu pendam, bakal tujuanku hidup ini pengen bangun itu sambil kerja, sambil nyari segala sesuatu. Karena utamaku kan masih kerja, dan aku dari kerjaan itu mau support ke situ juga Mas. Iya. Itu dia satu. Yang kedua, sambil kayak gini Mas, saya juga buka kelas editing juga nanti Mas di bulan awal bulan depan, kelas e-course gitu. Mudah-mudahan Mas nanti didukung sama halo, di sini baru join nih bos saya Mas. Siap. Bang Tahir. Mantap nih, kita kayaknya juga bakal
Insya Allah nih, kayaknya kalau kolaborasi mantap nih. Iya, apalagi nanti Telkomsel juga mau bantu ya, kerjasama gitu. Betul. Buat- Tahu kan Kimi buat- Production nanti buka cabang di Turki kan? Iya, bisa. Kita buat promosi Mantap. kayak mana pengguna Telkomsel di Turki ya, Mas. Bah, Mas, bedu. Mas, boleh tahu pakai kartu apa, Mas? apa? Pakai kartu apa nih? Kok bagus sekali sinyal. Kartu Mas. Ini pakai WiFi sih. Oh, pakai WiFi. Kalau aku kartu Indo, Indonya lagi pakai Telkomsel. Mantap Telkomsel. Mantap, Mas. Jadi promosi ya. Promo. Jadi Nanti, kalau Nah, kalau kartu Turki mirip-mirip namanya, Bang. apa nih Turki nama kartu? Namanya Turk Telkom. Aku Tur? pakai Turk Tulisannya TURK Telekom. Telekom. Iya. Jadi ya Telkom punyanya sini gitu. Ini sorry ini bukan nggak dibayar ya, sorry promosi. Iya. Tapi nggak apa-apa, ya ini aku lagi pakai ini karena aku juga jujur nih, aku pendapat pribadi ya, aku tidak berhubungan dengan Telkomsel. Aku akan review sedikit mungkin. Soalnya aku waktu itu pernah pakai provider lain. Karena di waktu aku masih di Sukabumi kan nggak terlalu bagus ya, maksudnya untuk masuk sinyal tuh. Jadi karena aku juga tidak terlalu kota istilahnya lah gitu, tidak terlalu kota daerahnya waktu aku di Indonesia, rumahku, orang tuaku. Jadi untuk aku waktu itu pakai provider lain, modem segala macem juga nggak terlalu bagus gitu untuk internet. Dan aku juga kan waktu itu pakai PC di rumah. Sedangkan aku kadang YouTube, kadang download, kadang apa gitu. Jadi nggak terlalu stabil, nggak terlalu kenceng lah. Kalau orang-orang aku tuh nyebut apa sih? Anak-anak tongkronganku tuh nyebutnya mamprang, nggak terlalu mamprang gitu. Mamprang ya, Mas. Mamprang. Oh, mamprang ya. Nah, tapi waktu itu aku cobain pakai Telkomsel dan ibu aku dan orang tua aku juga udah lama ternyata pakai Telkomsel, cuma nggak dioptimalin internet rumah gitu, karena internet cellphone aja. Ternyata pas dicobain, wah ternyata mantap juga gitu ya sinyalnya. Kayak gini kita pun nggak ada lag ya, syukur-syukur ya, Mas. By the way, Mas, satu lagi, Mas. Mungkin pada endingnya aja ya, Mas, kesimpulannya, Mas. Kalau dari Mas, ini kita udah jauh dari A sampai Z, kita bahas tentang edit dari awal sampai akhir. Dari Mas, kesimpulan yang Mas bisa dapat atau kasih pesan ke kawan-kawan mau belajar ngedit atau mau belajar buat konten itu apa, Mas? Siapa tahu bisa jadi motivasi buat mereka. Kalau dari aku sebenarnya pertama kita bisa, ya tadi aku udah sebutin ya, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Dan zaman sekarang itu udah sangat memungkinkan, resource sudah sangat mendukung juga gitu untuk kita bisa belajar apapun yang kita butuhkan, yang kita mau. Dari mulai belajar yang positif sampai yang negatif pun ada gitu. Dan yang kedua, dengan kondisi corona yang sekarang yang kita alamin gitu, yang mudah-mudahan cepat selesai ya, kita juga mau tidak mau harus beradaptasi. Tidak bisa dipungkiri percepatan teknologi, perubahan sistem digital, online segala macam udah mulai bertransformasi. Karena yang paling susah itu sebenarnya angkatan-angkatan kita nih. Kita kan di masa transisi nih. Kita itu di masa transisi perubahan antara yang awalnya offline mungkin aja jadi ke serba online lah sekarang, serba mudah. Jadi sedangkan generasi-generasi di bawah kita itu mungkin bakal ngerasainnya yang yang udah serba ada gitu, serba praktis, serba canggih gitu. Sedangkan kita tuh masa transisi. Jadi yang seumuran kita nih, kelahiran berapa Mas? Ya, gitulah. Usia 20-an, 20-an.
20 ke Nah, 25. gitu. Jadi kita transisi guys. Jadi kita tuh harus survive lebih dari apa yang generasi-generasi di bawah kita lakuin gitu. Karena kalau misalkan kita nggak usaha survive lebih baik, kita bakal kalah sama generasi-generasi di bawah gitu. Yang ketiga, mungkin ini juga alasan aku buat bikin konten ya. Aku tuh sekarang kan teman-teman juga mungkin pernah, terutama yang beragama Islam, mungkin juga pernah mendengar gitu kalau misalkan sedekah juga bisa memberikan efek percepatan rezeki lah istilahnya kayak gitu ya. Iya. Tapi kan kita juga dulu, ya betul. Kita juga dulu pernah diajarin, oh sedekah dari yang kita yang punya aja, kita punya berapa kasih gitu. Tapi kalau misalkan pun teman-teman sekarang, ya apalagi sekarang mungkin terbatas karena materi, udah bisa sedekah dengan materi, teman-teman juga bisa sedekah dengan ilmu yang teman-teman punya. Dengan untuk yang sekarang bisa memvisualisasikannya dalam bentuk konten, misalnya salah satunya seperti itu. Itu juga yang jadi motivasi saya tiap hari. Jadi dengan saya ngasih buat konten, bukan capeknya doang nih, saya bisa berbagi sesuatu nih ke orang lain. Dan berbagi pun tidak harus menjadi expert dulu gitu, tidak harus punya sertifikasi kamu master editing satu Indonesia gitu, nggak harus kayak gitu dulu. Jadi ya apapun yang kita punya, ya mau secuil apapun ya kita sedekahkan gitu. Jadi kita berikan, sama aja sama prinsipnya kayak kita sedekah materi, sedekah uang misalkan. Mau sedekah 1.000, 100.000 juga kan bisa, nggak harus kita nunggu dulu punya 1 miliar baru kita bisa ngasih kan. Jadi itu yang pertama, motivasi itu. Terus yang kedua, motivasi yang kedua, kan kita mungkin teman-teman tahu, kita tuh pernah dikasih tahu ataupun pernah juga dengar kalau manusia yang paling baik adalah yang paling manfaat untuk orang lain. Jadi aku percaya kalau sebenarnya setiap orang itu punya tugas untuk melayani orang lain. Seperti halnya misalkan pulpen diciptakan untuk membantu untuk nulis, penghapus membantu untuk ngapus, laptop atau jam misalkan membantu untuk mengingatkan waktu. Itu baru benda. Gimana kalau misalnya manusia yang wujudnya sempurna gitu, pasti kita pun ada misi untuk membantu orang lain di sekitar kita gitu. Jadi aku percaya karena namanya manusia itu diciptakan salah satunya untuk nge-serve ke orang lain, melayani orang lain, bukan hanya diri kita sendiri aja gitu. Jadi mungkin dengan Bang Mitra, kayak Bang Mitra sekarang nge-share ilmu tentang editing segala macam, itu juga ngebantu buat teman-teman yang mau belajar, itu juga ngasih share insight, ilmu segala macam, juga itu manfaat banget gitu. Jadi teman-teman yang nanya, ngapain sih bikin kayak gituan, so iya lu misalkan kayak yang pinter aja, misalkan kayak gitu-gitu yang tadi haters Bang Mitra coba singgung ya. Ya kita, kalau dari aku pribadi motivasinya itu karena daripada aku posting nggak jelas gitu ya di Instagram, mending aku gunain untuk untuk share apa yang aku punya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga, karena itu juga kan nanti istilahnya bakal dipertanggungjawabkan juga kan, apa yang kita punya, apa yang kita kasih, apa yang kita manfaatin kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan banyak yang nanya tuh Bang, apa? Udah banyak yang nanya tuh, jadi kayak panjang gini ya. Oh iya, sorry ya, aku kepanjangan ya, keasikan kayaknya. Ya pokoknya gitu deh. Keasikan Abang ya. Iya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Bang. Tapi kita bisa jawab satu-satu nih. Jadi kayaknya ada nanya juga ya, nanya-nanya baru ya, pertanyaan baru ya. Gimana sih? Iya, Abang jawab punya Bang
Abang Rizky A, nanti aku jawab punya Bang Sahril poinnya itu. Bentar, aku belum nemu nih pertanyaan di mana ya. Itu kalau abang atau Mas Iya. coba Mas jawab dulu, nanti aku. Mas, cara nge-branding produk, sosmed, aktif, feed sosial media udah oke, produknya bagus, Oke. tapi sedikit minat pelanggan. Apakah ada hal yang lain saya lupakan? Cara nge-branding produk sosmed. Sebenarnya yang nggak tahu sih, menurut apa yang menurut yang aku tahu, mungkin ini Mas Rizky, produknya itu balik mungkin ke produknya itu tuh bagus tuh menurut Mas Rizky sendiri Data atau dulu, udah iya. karena kan kita misalkan bisnis itu kan untuk membantu untuk menyelesaikan masalah orang lain kan, selain dapetin cuan ya tentunya, kita juga harus memastikan apakah produk kita itu bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain. Jadi mungkin kalau misalkan sosmed, sorry, ini kayaknya HP aku mau mati, aku cas. sorry. Nah, aduh, aku jadi gini aja deh. Nah, mungkin tadi sampai mana aku ngomongnya? Nah, kalau misalkan udah bisa bagus, jadi barang yang kita bilang bagus belum tentu orang suka. ya gitu. Jadi mungkin kalau tadi bilang feed sosial medianya udah oke, produknya udah bagus, tapi sedikit minat pelanggannya, bisa jadi ya produknya bagus menurut Mas Rizky gitu, belum tentu menurut orang lain gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah produknya menyelesaikan marketnya, ataupun bisa juga target marketnya salah gitu. Jadi nyasarnya misalkan produknya kerudung, nyasarnya ke bapak-bapak gitu kan, beda jauh, salah gitu. Siapa tahu kan? Atau Itu ada di pelajaran Instagram hack ya kan Bang? Kalau pengen tahu belajar di situ. Ikuti kelasnya, iya Mas. Karena aku kalau boleh cerita sedikit, aku juga pernah punya pertanyaan yang sama, maksudnya punya permasalahan yang sama. Karena waktu itu aku pernah pertama-tama jualan itu laku, terus aku setelah udah ke Turki, aku coba dengan metode yang sama, dengan cara iklan, promosi, tampilan visual yang sama, ternyata tidak berjalan, hasilnya nggak sama gitu, malah aku rugi waktu itu hampir berapa juta gitu untuk iklan doang, dan aku nggak dapat apa-apa gitu. Ternyata ada kesalahan di strategi, entah itu kita engagement ke penonton, ke audiens, apakah audiens menyadari keberadaan kita seperti apa, itu banyak faktor sih Mas Rizky. Tapi yang paling penting, pasar dan produknya itu match apa enggak gitu, kalau menurut pandangan aku ya. Nah, aku mau jawab pertanyaan dari Bang Sahril punya itu. Bang Sahril punya lah ya. Step-step buat konten gimana ya Bang? Sebenarnya sederhana sih. Jawaban ini adalah jawaban yang menimbulkan pertanyaan juga. Misalnya, kalau kita mulai konten hari ini, pengen masalah apa yang pengen kita selesaikan, ya kan? Contohnya kayak saya punya ilmu dunia editing, tapi saya bukan itu sih, lebih ke gini sih, maksudnya masalah apa yang pengen kamu selesaikan. Misalnya kalau orang pengen gemuk, ya kan, orang pengen gemuk, orang pengen kurus, pastikan caranya buat ide konten, tips agar supaya kurus, salah satunya itu. Misalnya kalau dari segi dari segi topik apa yang pengen kamu bahas. Kalau saya sukanya di editing, berarti saya mulainya dari tips-tips mulai editing. Jadi contohnya step gimana pertamanya, ada 5 pertanyaan yang harus kau jawab juga, harus yang kamu jawab juga. Masalah apa yang pengen kamu selesaikan? Pelajaran apa yang sering kau
sukai. Jadikan itu ide konten. Bisa jadi itu ide konten atau tahap pertama. Bisa juga pengalaman dari misalnya aku ikut catur, berarti buatlah ide catur. Pengen cara menang catur yang baik dan benar. Kayak gitu sebenarnya kan, Bang. Dan itu saya dapatkan. Iya, betul. Semua tuh belajar dari orang juga, bukan dari saya pribadi atau bukan hanya dari buku, bukan hanya, tapi saya juga ikut online course itu yang saya bilang itu kan, Bang. Mas, Iya. Mas juga ikut ya. Pokoknya ada 3 yang saya ikutin yang berhubungan sama media digital. Dari Udemy ada, dari Instagram hack course-nya Bang Ogut ada, Nico Julius juga ada. Kita mungkin satu grup juga, dan aku juga baru tahu Abang juga ikut gabung Instagram hack. Betul, aku juga baru tahu ternyata. Iya, itu dia. Terus ada lagi yang nanya tuh Bang, supaya laris jualan dimsum bagusnya konten apa ya? Jawab Bang. Apa? Yang mana? Yang Andi Baktiarku. Mas Andi. Andi sebentar. Andi. Supaya laris jualan dimsum bagusnya gimana? Kontennya apa? Oh, Ya, jualan dimsum bagusnya konten ini apa ya? kayaknya iya jual makanan, food and beverage. Nah, itulah. Kemarin aku juga punya temen, dia jualan seafood gitu, makanan-makanan juga. Dan waktu itu aku coba bilang rekomendasinya, coba lihat teman-teman yang udah restoran-restoran yang ngejual makanan juga. Kemarin aku ngeliat ke Flip Burger, terus Lawless Burger ya siapa tuh yang bukan podcaster, ngobam tuh siapa dah? Oh, Gofar Bang, itu Farid Hilman ya. Lawless Burger Gofar Hilman. Terus warung Marentanya Alvin anaknya Ustadz Arifin Ilham. Okay. Nah itu terus sama kerajaan cake-nya ini apa? Irwansyah dan istrinya kan banyak tuh artis-artis yang waktu itu jual cake, Laudia Cynthia Bella, terus kayak Cina. Dulu kalau misalkan teman-teman yang di Bandung, misalkan ada Bandung Makuta, terus ada ya di daerah-daerah lain juga. Sebenarnya kalau aku lihat sih untuk makanan-makanan mereka sama polanya. Kalau misalkan yang pertama kalau misalkan orang yang jualnya udah punya personal branding, itu yang digedeinnya personal brandingnya dia. Jadi misalkan ini kuenya punya Laudia Cynthia Bella nih, ini kuenya punya Prilly nih gitu. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang emang nggak ada personal branding sebelumnya, mungkin bisa kayak bikin bukan tokoh ya, maskot mungkin. Waktu itu aku lihat ada yang bikin, jadi dia jual makanan gitu, terus bikin maskot. Jadi yang dikenalnya tuh si maskotnya itu, dan dia brandingnya lewat konten-konten behind the scene, misalkan masak, dia di dapur kayak gimana sih, terus dia kayak resep-resep resep-resep makanan yang bisa dijual yang bisa dibikin di rumah dengan praktis misalnya kayak gitu. Ya aku lihat gitu sih. Tadi itu dia dimsum ya. Kalau misalkan dimsum tuh bentuknya tuh kayak ini ya, kayak siomay gitu nggak sih? Aku tuh agak lupa deh. Kayak mana Mas Andi Baktiar? Dimsum itu kayak apa? Kayak donat katanya, bakso. Jadi, ya pokoknya intinya mungkin Mas Andi bisa nge-brandingnya di bikin konten soal cara buat dimsum atau behind the scene dari pembuatan itu, atau gitu, challenge Mas 50 dimsum masuk mulut sekaligus misalkan kayak gitu. Nggak tahu juga sih. Wow, mungkin iya bisa jadi. Yang ibaratnya si audiens itu kalau dari foto ngelihat foto makanan itu yang bisa merangsang rasa lapar kayak gitu. Pertama, kalau misalnya untuk konten video ya buat konten video yang kayak tadi behind the scene, BTS,
ataupun challenge yang ini kayaknya bisa ngebantu deh. Kalau menurut aku sih. Mas, banyak kali pertanyaan Mas. Pas mau ending pula ya Mas. Ini ada lagi dari kakak Mbak Mutiari. Min, ada kuis hadiah 10 GB nggak? Maaf kakak, kita nggak punya kuis 10 GB. Nanti kalau ada kuis, ada juga loh Instagram yang dia bagi-bagi kuota, bagi-bagi giveaway apapun. Tapi di sini kita bukan giga, tapi lebih tepat kita akan bagi 5 voucher. Udah teman-teman saya udah dicatat loh Mas, yang 5 pertanyaan yang bagus tadi. Nanti saya DM teman-teman yang 5 beneran ini sekaligus juga ini ya, ngasih tahu kita itu sambil live kita juga disponsori dari House ID, dari teman-teman yang 5 pertanyaan yang sudah bertanya itu ada 5 saya catat. Mudah-mudahan 5 orang ini berada di lokasi daerah Sumatera Utara ya Mas. Kalau daerah Turki, di Bandung mungkin maaf jauh ongkos kirimnya Mas dibanding lebih mahal ongkir ya daripada. Iya. Jadi nama-namanya itu kayak pertama Ajeng Kartika. Selamat tuh Ajeng Kartika, Rizky Kalimantan, Gani Saputra, Bu Diah tadi, Bu Diah, satu lagi Nanda Prasetya dan Rizky A. Untuk 5 teman-teman yang sudah ke mention namanya sama kami, nanti saya kasih ingatkan lagi DM. Jadi untuk teman-teman nanti saya dapatkan, saya kasih vouchernya ya. Tapi yang 2 kayaknya itu bukan orang Medan loh. Oh siapa Mas? Kartika itu ya? Itu 2 tuh temanku Mas. Ajeng Kartika. Ajeng sama Gani. Tapi Gani itu masih daerah Sumatera sih, cuman di Batam. Oke, kita ganti aja ya 2 orang tuh ya. Ya, Ajeng itu di Bandung. Boleh nggak Mas? Oke, pertanyaannya ada 2 tadi ini. Mungkin ada satu lagi, Abang atau Mas Cahril. Itu step buat konten gimana ya Mas? Satu lagi sama siapa sini? Yang Jimsam tadi nggak boleh nggak ya? Kita kasih Mas Andi Baktiarku. Mau itu di lokasinya di Medan kalau nggak salah dia. Boleh. Mas Andi Baktiar. Iya. Untuk 5 yang ke mention nanti saya kasih hadiahnya ya minim kopi enak banget lah untuk daerah Medan. Namanya kopi House ID. Nanti saya kasih vouchernya, mudah-mudahan saya mention, mudah-mudahan kalian suka. Dan itu tadi kesimpulan yang dibilang sama Mas Fadli yang jauh di sana, Turki. Semoga apa yang kami kasih, apa yang kami berikan nggak hanya ngomong, tapi bukan hanya wacana, tapi sekaligus lakukan yang sederhana dulu, lakukan dengan cara aksi nyata ya kan, bener kan? Karena kita juga mulai kok ini kita juga belajar meskipun kita nggak lihat di sini. Oh benar, kita nggak lihat sini viewersnya berapa, mau 5 situ, mau 50, mau 500 ribu, kita nggak penting. Yang penting kita tuh kayak sebenarnya aku juga Bang, Mas melatih saya untuk berbicara, itu dia. Melatih saya juga hancur banget dalam public speaking. Ini saya coba untuk belajar, kayak Mas yang kita baru kenal dari DM-an, akhirnya sudah satu jam lebih kita chat, 1 jam lebih kita live streaming. Gak terasa Mas. Itu aja sih dari aku Mas. Seru juga Mas. Nanti kita sharing-sharing lagi, diskusi. Aku juga punya wadah untuk ngedit video Mas. Nanti kalau boleh join, ayo. Dan teman-teman juga kalau mau join, ada tuh di linknya Instagram saya. Cek aja di grup Telegram ngedit bareng mitra. Jadi teman-teman boleh gabung join di situ. Coba termasuk Mas Fadli juga ya. Mau join, nanti kita bisa sharing-sharing. Mau pakai editing apa biasanya Mas? Bisa kalian jawab. Mau pakai HP bisa Mas? Bisa kita diskusi di situ. Tapi mohon maaf juga kalau teman-teman di sini untuk orang yang serius. Kalau untuk yang main-main ya kita nggak dukung ya kan? Iya betul. Karena yang serius. Karena Bang Mitra pengennya yang serius guys. Iya, termasuk Mas juga buat konten serius, nggak
nggak Iya dong, Riku harus serius Nextflow dong. ya kan? Itu Iya dia. dong. Untuk 5 orang yang tadi saya sebutkan, Rizky Kalimantan, dia, Nanda Prasetya, Rizky sama Andi Baktiar. Itu aku mention ya teman-teman untuk dapatkan voucher. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Mas Fadli. Ini udah maghrib di sini Mas, jadi izin dulu Mas. Udah azan, kan udah jam 6. Jadi kita mau ibadah dulu. Oke Mas, terima kasih Selamat semuanya. menjalankan sholat maghrib, Mas Mitra Ya. dan teman-teman. Sama-sama. Di sana udah jam berapa? Udah jam 5 Di ya? sini Jam 4. jam 3. Kita beda 4 Oke. jam. Beda 4 jam. Nggak apa-apa Mas. Yang penting Mas saya ke sana, saya juga mau ibadah di sini. Benar-benar salam untuk orang Turki di sana Mas. Jauh-jauh di sana. Kirim salam sama kawan-kawan Melten Studio. Tadi apa? Ya. Teman-teman Melten. Melten Studio. Pengen cek Melten Studio itu apa? Cek aja di Instagramnya, belajar ngedit yuk. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Oke, teman-teman. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Dadah, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, terima Sampai kasih. jumpa. Mas, kalau mau ke Indonesia, kabar ya Mas. Siap, nanti aku main-main ke Medan. Siap, Horas Medan. Oke, siap. Orang. Horas. Dadah. Ya.